Nggak ada kerjaan, Timnas Indonesia malah ditantang di AFF. Rizky Ridho disorot Premier League dan La Liga, karir di Eropa menanti. China dan Jepang wajib nyalakan alarm siaga. Timnas Indonesia disebut dapat bala bantuan lagi dari Eropa. Siapa? Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Media Vietnam Soha.vn menantang Timnas Indonesia untuk menurunkan skuad terbaiknya saat berlaga di Piala AFF 2026. Mereka menilai bahwa jika Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain keturunan seperti Ole Romeni, Emil Audero, Dane James, dan juga Joy Pelupelsi, maka skuad Garuda akan menjadi lawan tangguh bagi Vietnam. Dalam artikelnya, Soha.vn menyoroti potensi kekuatan Timnas Indonesia jika para pemain naturalisasi tersebut benar-benar tergabung. Dari segi usia, Ole Romeni, Emil Audero, Dane James, dan juga Joy Pelupelsi sudah berusia di atas 23 tahun, sehingga tak bisa ambil bagian di SEA Games 2025. Sebab tuan rumah Thailand tidak mengizinkan pemain yang usianya di atas 23 tahun untuk ambil bagian. Jika Ole Romeni dan kawan-kawan bermain di Piala AFF 2026, tentu Timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh, kata media tersebut. Lalu Timnas Indonesia bisa jadi ancaman serius? Ya, Piala AFF selama ini dianggap sebagai ajang di mana Indonesia dan Vietnam selalu menjadi favorit juara. Jika Indonesia benar-benar menurunkan skuad terkuatnya, peluang untuk meraih trofi pertama di ajang ini pun semakin terbuka lebar. Sejumlah pemain seperti Emil Audero, mantan kiper Inter Milan, dan juga Ole Romeni, penyerang Oxford United, dinilai bisa memberikan kualitas dan pengalaman internasional yang lebih baik bagi Timnas Garuda. Namun, keputusan untuk menurunkan skuad terbaik tentu tergantung pada strategi pelatih Patrick Kluivert, terutama jika Piala AFF tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Vietnam sendiri dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara dan juga sering menjadi rival berat Indonesia. Pernyataan Soha.vn menunjukkan bahwa mereka mulai mewaspadai kekuatan Indonesia jika benar-benar tampil dengan pemain terbaik. Akankah Timnas Indonesia menerima tantangan ini dan menurunkan skuad terbaiknya di Piala AFF 2026 atau justru fokus ke turnamen yang lebih besar? Di mana informasi selanjutnya, penampilan solid Rizky Ridho bersama dengan Timnas Indonesia menarik perhatian dari liga-liga top Eropa termasuk Premier League dan juga La Liga. Bek berusia 22 tahun itu tampil luar biasa saat Indonesia menang 1-0 atas Bahrain dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di balik kemenangan tersebut, Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang paling disorot. Bukan hanya karena ketangguhannya di lini belakang, tetapi juga semangat juangnya yang luar biasa. Premier League dan La Liga soroti Rizky Ridho. Dan tak butuh waktu lama, Premier League langsung mengunggah foto Rizky Ridho di akun resmi Facebook mereka. Dalam foto itu, Ridho terlihat bersalaman dengan Patrick Kluivert, pelatih Timnas Indonesia yang pernah membela Newcastle United di Liga Inggris. Meski unggahan itu awalnya menyoroti Kluivert, banyak netizen Indonesia yang justru menyoroti Rizky Ridho. Tak hanya Premier League, La Liga juga ikut menyoroti kemenangan Timnas Indonesia. Akun Instagram resmi La Liga mengunggah foto Kluivert yang tengah memberikan arahan kepada Rizky Ridho di tengah pertandingan. Dalam caption unggahan tersebut, La Liga menyoroti kemenangan perdana Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia, menandakan perhatian lebih terhadap perkembangan sepak bola tanah air. Di sisi lain, sorotan dari Premier League dan juga La Liga ini bisa menjadi sinyal positif bagi Rizky Ridho untuk melanjutkan karir di Eropa. Dengan usianya yang masih muda dan performa yang terus meningkat, bukan tidak mungkin ia bisa menyusul Asnawi Mangku Alam, Marcelino Ferdinand, atau Justin Hubner yang lebih dulu mencicipi atmosfer sepak bola luar negeri. Akankah klub Eropa benar-benar melirik Rizky Ridho setelah performa gemilangnya bersama dengan Timnas Indonesia? Dari Rizky Ridho kita beralih, China dan Jepang yang notabene sebagai lawan Timnas Indonesia di bulan Juni nanti mulai memasang alarm waspada. Berdasarkan rilis artikel dari media Vietnam, Timnas Indonesia disebut bakal memberikan kejutan besar yaitu ketika berhadapan dengan China dan juga Jepang 2 bulan lagi. Meski hampir mustahil lolos lewat 2 peringkat teratas, namun Timnas Indonesia masih punya kans melalui jalur posisi 4 fase grup. Akan tetapi hal itu bisa didapatkan dengan catatan jika skuad Patrick Kluivert bisa memaksimalkan 2 laga tersisa lawan China dan Jepang.
Di mana Jepang mungkin bukan lawan yang realistis untuk dikalahkan oleh timnas Indonesia, namun semua menjadi mungkin saat berjumpa dengan China. Meski kalah di pertemuan pertama, namun sejumlah pengamat tetap unggulkan skuad merah putih bisa mencuri 3 poin dalam laga kandang lawan China. Di sisi lain, timnas Indonesia tampaknya tidak main-main dalam mempersiapkan 2 laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan China dan juga Jepang. Media Vietnam dan Tri menyebutkan bahwa timnas Indonesia kemungkinan besar akan menyiapkan skuad terbaik demi mempertahankan posisi mereka sebagai 4 teratas. Indonesia membutuhkan skuad yang semakin kuat untuk mengimbangi taktik dan tuntutan sepak bola papan atas, kata media Vietnam dan Tri. Bukan cuma mempertahankan skuad yang ada, timnas Indonesia di bawah komando Patrick Kluivert disebut akan tetap menambah pemain keturunan Eropa lagi. Itulah sebabnya Presiden Erick Thohir harus mencari wajah-wajah berkualitas di seluruh Eropa untuk meningkatkan skuad. Walaupun belum diumumkan siapa pemain Eropa yang akan gabung pada bulan Juni nanti, namun satu nama asal Belanda muncul sebagai kandidat utama. Dia adalah Miliano Jonathan, swinger FC Utrecht yang punya garis keturunan Depok dari sang ayah. Selangkah lagi dikabarkan berseragam timnas Indonesia. Jangan kaget jika di bulan Juni nanti Indonesia akan menambah pemain naturalisasi baru dalam versi yang lebih maju, kata Dantri. Mereka hanya memiliki 2 pertandingan menentukan tersisa dalam perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China dan juga Jepang. Demikian pungkasnya. Pelatih Cina Branko Ivankovic ungkap misi timnya di 2 laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina saat ini berada di peringkat terbawah grup C ronde ketiga. Tim asuhan Branko Ivankovic juga masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, pintu untuk lolos langsung sebagai 2 tim terbaik sudah tertutup dan satu-satunya pintu terbuka melalui pos, yaitu melalui lolos ke ronde keempat. Pasalnya, Cina masih terpaut 3 angka dari timnas Indonesia. Masih ada 2 laga sisa yang harus dilalui oleh Cina agar bisa mengamankan tiket ke ronde keempat, di mana timnas Indonesia menjadi lawan pertama pada 5 Juni 2025 di Jakarta. 5 hari kemudian, Cina bakal menghadapi Bahrain dalam laga hidup mati di Rifa. Ya, pelatih asal Kroasia tersebut tak ragu untuk mengincar kemenangan di 2 laga sisa, di mana sapu bersih kemenangan bakal menjadi satu-satunya cara Cina memenangkan tiket ke ronde keempat. Ya, 2 laga berikutnya di bulan Juni adalah kunci, kata Branko Ivankovic. Dilansir dari Bola Sport dari Reuters, Branko mengatakan, kami harus bertarung untuk menang. Cina punya modal positif atas 2 lawan terakhirnya. Tim asuhan dari Branko Ivankovic tersebut berhasil menyapu bersih kemenangan di pertemuan pertama. Cina meraih kemenangan perdana saat mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-1 di Qingdao. Bulei dan kawan-kawan juga berhasil mencuri kemenangan di markas Bahrain dengan skor 0-1. Kemenangan itu menjadi bekal Cina untuk melalui misi mustahil. Branko Ivankovic juga mengaku tidak senang dengan hasil pada laga awal Australia dan Arab Saudi bulan ini. Cina kalah dalam 2 laga itu, di mana hasil tersebut juga jelas tidak diinginkannya dan ingin ditebus di 2 laga tersisa. Ini bukan hasil yang tidak kami inginkan. Australia tampil lebih baik di babak pertama dan mencetak 2 gol. Sedangkan kami tampil lebih baik di babak kedua. Sayang sekali, kami tidak mampu mengkonversi satupun peluang kami. Demikian ujarnya.